Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mas Soleh. Kali ini saya mau sharing bagaimana sih caranya untuk jadi seorang pengusaha gitu ya. Kelihatannya kalau kita dengar seorang pengusaha itu levelnya wah, pengusaha itu begini begitu kan. Sebenarnya enggak juga gitu. Pengusaha enggak selalu dia tuh image-nya kan besar ya. Tapi ada juga pengusaha yang rugi, ada juga pengusaha yang sedang berkembang, ada memang pengusaha yang sudah jadi statusnya pengusaha. Sama kayak karyawan, juga ada karyawan yang level bawah, ke level atas dan seterusnya. Tapi intinya sih dalam lingkupnya sama, pengusaha itu selalu akar katanya adalah usaha, maka dia akan bekerja untuk usahanya sendiri gitu. Namanya jadi pengusaha karena meskipun dia sendirian itu tetap pengusaha karena dia usaha buat dirinya sendiri, nggak buat orang lain gitu ya. Oke, yang perlu disiapkan apa saja sih Mas untuk menjadi seorang pengusaha gitu ya? Yang pertama tentu yang perlu disiapkan adalah mental gitu ya. Mental seperti apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pengusaha? Yang pertama itu kita memiliki mental baja. Artinya apa? Nggak baperan gitu ya. Jadi mental ini nggak baperan. Jadi harus berani gitu. Kenapa? Karena kita akan berjualan gitu ya. Jadi kalau saya mulai start mandiri di usia 20 tahun, saya keluar dari PT Mitsubishi waktu itu, dan saya mulai dari jualan bener-bener dari sayur keliling gitu. Jadi jangan dikira langsung memiliki karyawan dan langsung memiliki income yang besar, itu enggak. Saya benar-benar mulai dari nol. Lalu kok bisa langsung seperti itu gitu lah? Karena saya memiliki pengalaman sebenarnya saya sejak kecil dari baru lahir brojol gitu ya. Orang tua saya itu memang udah jualan, dia itu gendong keliling. Kemudian saya ikut dari kecil, jadi saya tahu bagaimana dia ngambilnya, saya ngikut pasar, bagaimana dia caranya ini menjadi uang dan bagaimana menjualnya. Contoh, ke pasar atau ke petani beli kangkung ya yang gebungan gini. Kemudian misalnya satu gebung itu beli 5.000, kemudian dibikin kecil-kecil, ditingkesin lah ya, ditingkesin itu dibikin kecil-kecil, kemudian dijual 1.000-an, kemudian jadi 20 tingkes gitu. Jadinya 20.000, belinya 5.000, dijual 20.000. Gimana caranya? Kita door to door, Assalamualaikum, butuh kangkung nggak gitu kan. Kemudian kita tawarin satu persatu, kemudian kita jualin. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, waktu orang tua saya itu dulu dia main urup itu tuker gitu ya. Jadi beli kangkung pakai beras gitu. Jadi untungnya berlipat-lipat. Dari situlah saya banyak belajar sejak saya kecil. Mungkin sejak saya TK sudah mulai belajar seperti itu. Sehingga ketika saya besar saya kerja rasanya nggak nyaman banget. Tapi saya nggak menyesal bekerja karena saya banyak banget insight yang saya dapatkan di perusahaan, terutama bagaimana cara perusahaan besar itu membuat sistem. Karena usaha kecil itu nggak tumbuh karena mereka nggak bisa berbuat sistem biasanya. Untuk grow up, untuk bagaimana terus mengembangkan, ini biasanya kepentok di sini gitu untuk orang-orang yang UKM kecil. Suatu saat nanti atau kapan kita bahas lah. Setelah kita menyiapkan mental, kemudian kita melatihnya mental tersebut. Ini gambaran aja. Kemudian kita harus berani gitu ya. Kalau saya sih berani. Jadi saya pernah dengar sebuah cerita waktu ada dua kelompok perang, kemudian ke sebuah pulau, dan di pulau itu dia membakar kapalnya. Jadi artinya apa? Ketika dia sudah masuk ke sebuah pulau, dia bakar kapalnya, maka dia nggak bisa balik lagi. Artinya apa? Dia mau nggak mau dia akan tetap tempur dan tetap perang di satu medan tersebut gitu ya. Jadinya ya dia nggak akan balik lagi. Dan itu adalah dipaksa, dipepet lah bahasanya. Jadi kalau saya putuskan ya I will saya akan udah itu, saya nggak berpikir kembali, udah saya growth aja apapun yang terjadi, mau jatuh, mau bangun, mau bangkit, apapun, disitulah kita harus 100% kita masuk ke situ. Kan kadang-kadang setengah-setengah gitu ya, nggak yakin, jadi harus yakin 100% ya. Kemudian kita bangun lingkungan kita dari apa ya, terutama yang memang udah expert di bidangnya. Kalau kita mau di bidang usaha, ya memang expert di bidang orang-orang yang memang udah memiliki usaha, sehingga kita bisa dapat satu pemikiran yang sama, karena mereka memiliki memiliki satu pandangan yang mungkin dia itu lebih berpengalaman daripada kita. Apapun yang kita akan jalankan, mereka udah alami, sehingga kita terus bisa belajar dan konsultasi dengan mereka-mereka yang sudah sukses di bidangnya gitu ya. Itu penting banget gitu, dan kita bisa banyak lah nih. Kemudian terus melatih terus jam terbang, kita harus latih pintar ngomong, berani nawarin, paksa nawarin,
pertama itu ragu, kemudian grogi, kemudian kita nanti lama-lama menjadi terbiasa. Pastikan sampai terbiasa. Kalau terbiasa, nego naikkan levelnya gitu ya. Terus bangun jaringannya, latihan terus ngomongnya, dan yang tidak kalah penting adalah bisa kolaborasi dengan teman-teman yang memang sesuai di bidang kita. Contoh kita di bidang manufaktur, di bidang dagang apalah. Kita bisa cari orang-orang yang memang satu pekerjaan sama kita, sehingga kita enak sekali ketika kita terjadi satu masalah, karena kita bisa diobrolin sama teman-teman yang memang sudah di bidangnya. Itu paling enak gitu ya. Dan ya tidak kalah penting adalah jaga kepercayaan gitu ya, karena sebuah usaha itu nggak akan tahan lama tanpa adanya sebuah kepercayaan. Bahkan bisa seorang itu bangkit, bangun, membesarkan atau membuat dari awal karena dia punya kepercayaan. Karena orang percaya dia bisa mendapatkan modal, karena orang percaya dia bisa dapat produk, karena orang percaya bisa membeli kepada dia. Gitu teman-teman semua, sharing singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.